Salam pendidikan Indonesia, hai sobat Daily Edukasi. Kali ini kita akan belajar tentang animasi ya. Model bisnis dan perkembangan animasi di Indonesia dan di dunia. Apa itu model bisnisnya seperti apa dan perkembangannya seperti apa? Kita kupas tuntas pada eh, sesi kali ini ya. Sebelumnya eh, karena kemarin Tulipa memperkenalkan diri, saya kenalkan diri lagi. Nama saya Febrianto Pratama Putra. Saya kuliah di S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pendidikan Akta 4 Universitas Tunggal Pembangunan. Bekerja sebagai animator di MD Ultra Animation tahun 2012 sampai dengan 2013. Pengajar produktif animasi di SMK Plus Bakti Utama tahun 2013 sampai 2016. Pengajar produktif multimedia SMK Malaysia 2015 sampai sekarang, yang ini tahun 2021 ya. Dan sekarang kemungkinan nanti saya akan mengajar di desain komunikasi visual nantinya. Dan CEO dari Vestina Studio Media. Jadi saya juga punya media sendiri untuk sharing secara luas ilmu-ilmu pendidikan dan hiburan tentunya ya di Vestina Studio. Seperti Daily Edukasi ini bagian dari Vestina Studio. Agenda yang akan kita bahas kali ini adalah sekilas industri animasi di dunia, model bisnis animasi di dunia, model bisnis dan strategi industri animasi di Indonesia, dan terakhir adalah kesimpulan. Siapa yang ingin menjadi animator? Tentunya pertanyaan ini kita akan tujukan kepada siapa yang saat ini belajar atau melihat video ini ya. Apakah kalian ini menjadi seorang animator atau tidak? Apakah kalian ini ingin bercita-cita jadi animator? Ataupun kalian ingin menjadi seorang karyawan di studio animasi, yang bisa jadi kalian tidak hanya seorang animator, seorang drawer, atau modeler, dan sebagainya, yang tergantung jenis animasinya yang di studio itu menggunakan animasi apa ya. Siapa yang ingin berbisnis animasi atau menjadi pemilik studio animasi? Nah, kalau tadi kita akan membahas siapa yang ingin menjadi seorang animator yang sifatnya adalah karyawan. Kali ini kita akan bahas siapa yang ingin berwirausaha di bidang animasi. Tentunya kalau kalian punya skill animasi, kalian bisa membuat animasi yang bisa kalian produksi sendiri dan kalian pasarkan atau publikasikan, dan itu nanti bisa menjadi omset kalian nantinya. Atau kalian bisa membuka jasa studio animasi ya. Sekilas industri animasi di dunia. Berdasarkan teknik pembuatan animasi dibagi menjadi apa saja, yaitu traditional animation atau full animation, seperti yang tampak pada gambar ini, The Lion King dan Aladdin ya. Ini classic animation atau traditional animation karena menggunakan gambar-gambar celluloid yang kalau kita buat itu secara manual dan tidak menggunakan komputer tentunya. Tapi yang teknologi yang baru ini bisa di remake menjadi menggunakan teknologi komputer. Yang selanjutnya traditional animation, ya itu bisa tadi ya, tapi ini lebih apa namanya, bisa ada batasannya, jadi ada limit animasinya seperti apa. Jadi ada batasan-batasan pergerakannya, jadi tidak seluas nantinya. Traditional animationnya selanjutnya adalah rotoscoping. Jadi sebuah film atau mungkin orang asli yang dijadikan animasi itu juga termasuk traditional animation. Yang selanjutnya adalah penggabungan dari animasi dengan live action. Nah, jadi seperti ini ya, seperti film ini. Stop motion
Jadi menggerakkan perbagian tubuh, play. Jadi kita membuat sebuah boneka yang kita gerakkan kemudian direkod menjadi sebuah animasi. Computer animation. Jadi full pengerjaannya menggunakan komputer tentunya. Jadi tidak menggambar secara manual dan lain sebagainya. Full semuanya menggunakan teknologi komputer yang biasa disebut computer imagery ya, CGI. Atau teknik yang lain seperti menggambar di sebuah di pasir seperti itu. Jadi kita rubah-rubah sedikit, kita record menjadi sebuah animasi, atau kita bisa dari gambar flipbook gitu, kita gambar kertasnya satu persatu, terus kita mainkan dengan ibu jari gitu, secara cepat gitu menjadi sebuah gambar animasi seperti itu. Sekilas industri animasi dunia. Berdasarkan aspek industri animasi terbagi menjadi animasi panjang dengan durasi 40 menit, animasi pendek, animasi serial yang biasanya masuk di TV ataupun di web, animasi iklan yang durasinya sangat pendek, sekitar mungkin 15 sampai 30 detik ya. Animasi company profil, jadi menerangkan tentang produk perusahaan seperti apa, ada animasinya. Animasi explainer, biasanya lebih ke simulasi, animasi yang menjelaskan sesuatu gitu, seperti cara mencuci tangan dan sebagainya gitu. Jadi ini masuk ke iklan juga sebenarnya explainer, tapi lebih durasinya lebih panjang nanti ya. Jadi lebih ke ada unsur edukatifnya. Nanti siapa saja pelaku industri animasi, yaitu dari tingkat formal dan informal. Kalau formal dari SMK, universitas, sekolah tinggi, terus yang informal seperti lembaga kursus seperti itu. Terus studio animasi itu sebagai pelakunya, distributor animasi. Jadi seperti apa? Jadi kalau sebuah karya animasi itu ada rumah produksinya, ada distributornya yang nanti akan ditayangkan di berbagai negara atau di berbagai daerah seperti itu. Televisi yang menayangkan di pusat televisi. Sekarang udah ada YouTube ataupun media untuk menonton secara streaming seperti itu kayak Netflix dan lain sebagainya, itu bisa sebagai media untuk menayangkan animasi. Terus pemerintah tentunya. Nah, di sini ada jalur-jalur dari berbagai macam keterkaitan ya. Jadi pemerintah nanti dia nanti bekerja sama dengan perbankan, undang-undang, hak cipta, media massa seperti itu. Dan untuk pengembangan SDM-nya mulai dari SMK, perguruan tinggi, komunitas. Jadi komunitas itu juga ada ruang untuk menampung SDM-nya. Contohnya kalau komunitas Unity 3G, komunitas Blender, komunitas animasi 2 dimensi seperti itu. Kalau kalian mau gabung seperti itu, kalian berkolaborasi seperti itu menjadi sebuah karya, itu kan bisa dijadikan sebuah kita bisa mengambil dari sumber daya manusianya juga dari situ. Lembaga pendidikan yang lain seperti kursus dan lain sebagainya itu juga. Nah, dari hardware dan softwarenya itu ada dua. Kalau hardware memang secara universal ya. Sekarang kita dituntut dengan hardware yang udah mengikuti perkembangan zaman tentunya ya, dibandingkan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Lebih mantap yang sekarang ya. Akan perkembangannya akan lebih cepat lagi nantinya. Jadi pembuatan animasi jauh lebih gampang nantinya dibanding yang lama-lama itu. Bahkan ketika kalian menggunakan ponsel pun kalian bisa membuat animasi dari ponsel, nggak cuma bisa menggunakan komputer saja ya. Sekarang banyak sekali kreator-kreator yang menggunakan ponsel untuk membuat sebuah animasi. Nah, softwarenya itu ada yang berbayar, ada yang bebas, digunakan bebas tentunya. Terus semua itu akan dirangkum, semua SDM, hardware, dan
software itu semuanya nanti akan dirangkum di studio animasi. Semuanya akan ada di situ. SDM itu adalah sebuah orangnya, bagaimana dia membuat animasinya, mengatur, memproduseri seperti itu. Terus hardware-nya atau mesinnya, software-nya itu adalah juga sebuah tool tambahan untuk mempermudah pembuatan animasi. Dan nanti akan didistribusikan ke televisi, ke film animasi, advertising, dan yang lain sebagainya. Animasi bukan sekedar produk akhir, tapi bagian dari industri lisensi tentunya. Jadi jangan berkata animasi itu memang kita buat animasi ya udah animasi itu produknya. Tidak, kita berbeda. Kalau pola pikir seperti itu berarti kita berbeda dengan Jepang. Jepang itu membuat manganya dulu baru membuat animasinya. Membuat light novelnya dulu baru membuat animasinya. Itu bukan produk akhir. Lah animasi setelah itu jadi apa? Bisa jadi souvenir, bisa jadi game, jadi bisa IP yang lain tentunya. Jadi bukan produk akhir. Nah seperti ini, dan seperti yang saya buat tampilkan seperti ini. Ada manga Attack on Titan seperti ini menjadi sebuah animasi dan kemudian jadi souvenir, baju-baju cosplay, aksesoris, film, dan mungkin iklan-iklan untuk yang lain sebagainya, contohnya Pizza Hut seperti ini ya. Jadi animasi bukan produk akhir. Ekosistem industri lisensi. Jadi industri animasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya yang lain. Atau mungkin bisa aja keterkaitan dengan industri yang lain. Jadi mulai dari industri komik contohnya, dia bisa langsung saja masuk ke industri animasi sebagai jembatan atau tempat untuk mempromosikan komik atau manganya menjadi lebih terkenal lagi atau bisa meningkatkan penjualan komiknya itu sendiri. Tapi juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari animasi yang ditayangkan di televisi ataupun di media yang lain. Terus kemudian dari animasi dan komiknya bisa diturunkan lagi produknya menjadi game. Kita juga bekerja sama dengan industri musik untuk menciptakan OST-nya atau musik latarnya atau musik intronya dan lain sebagainya. Kita juga bisa bekerja sama dengan merchandise, itu bisa kita kalau ada action figurnya seperti ini, kita bisa dibuatkan mungkin souvenirnya. Kita juga kerjasama di industri fashion, jadi kayak kostum cosplay seperti ini dan mainan tentunya ya. Jadi contohnya kayak Gundam seperti itu kan bisa jadi action figure dan mainan-mainan ya rakit gitu. Kesimpulannya, setiap teknik produksi animasi mempengaruhi biaya produksi dan kebutuhan sumber daya manusia. Kenali potensi ancaman internal dan eksternal sebelum menentukan posisi bisnis animasi. Animasi bukanlah sekedar produk akhir, tapi bagian dari industri lisensi. Kita lanjut ke bagian kedua, model bisnis animasi di dunia. Industri animasi di Amerika. Pemegang hak lisensi dari Amerika rata-rata dimiliki studio animasi, contohnya kayak Disney, Blue Sky Studio, Cartoon Network, DreamWorks Animation, Hanna-Barbera. Ini industri studio animasi yang sudah gede ya, udah tua dan sudah besar tentunya. Dan banyak serial animasi yang sudah ditayangkan di televisi dari studio animasi tersebut. Studio animasi bekerjasama dengan distributor untuk memasarkan produk animasi serial atau fitur ke TV ataupun ke bioskop. Nah, ini yang paling penting. Rata-rata biaya produksi animasi serial di Amerika per episode adalah 5 miliar sampai 13 miliar. Bayangkan coba. Untuk satu episodenya seperti itu.
Karena memang animasi industri yang menjanjikan tapi tidak mudah untuk dibuat juga ya. Nah, ini biaya pembuatannya detail itu sekitar 5 miliar per episode. SpongeBob 6 miliar per episode. Futurama 12 miliar per episode. Avatar 13 miliar per episode. Sekarang kita lanjut ke industri animasi di Jepang ya. Memegang hak lisensi dimiliki oleh beberapa perusahaan yang disebut production commit atau Seisaku Inkai. Seisaku Inkai terdiri dari perwakilan tiap perusahaan yang akan membahas perencanaan produksi, promosi, distribusi hingga merchandising. Jadi hak lisensi ini mengurusi berbagai macam tidak hanya produksi saja, tapi yang lain sebagainya ya. Industri animasi di Jepang itu yang kita bahas kali ini Seisaku Inkai di sini terdiri dari Studio Ghibli, Nippon TV, Dentsu Licensing, Hakuhodo, Disney, Mitsubishi Toho, Bilbunch, dan masih banyak lagi Seisaku Inkai yang terupdate ya. Nah, sekarang lanjut ke The Gensatsu Kusa Almighty. Mencipta karakter komikus yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan produksi dan hak ini dilindungi oleh hukum Jepang. Pada umumnya akan diwakili oleh pihak publisher dalam serial Seisaku Inkai. 95%, 98% studio animasi Jepang adalah co-production atau job order. Dan 20% adalah IP, Intellectual Property Creator. Rata-rata biaya produksi anime adalah 250 juta per episode sampai dengan 3,9 miliar per episode. Nah, cukup tinggi sekali ya. Berikut biaya anime per episodenya itu 252 juta per episode. Ini dari tahun 1962 ya, sekarang sudah miliaran pastinya. Macross di tahun 1982 660 juta. Evangelion 95 750 juta per episode. Zoids tahun 2000 1 miliar per episode. Gundam Seed Destiny 3,96 miliar per episode. Nah, bentuk strategi bisnis lisensi. Dari serial animasi menjadi merchandising seperti contohnya SpongeBob, Kura-Kura Ninja ya kalau ya, Tenaga Mutant, Ninja Turtle, Senseiya, Ponyo, Spirit Away. Dari komik ke serial animasi ke merchandise seperti Naruto, Bleach, animasi One Piece, Dragon Ball, Godfile. Novel ke komik atau ke serial animasi seperti Sword Art Online, Kuroko no Basket, dan lain sebagainya. Dari game ke serial animasi, ke merchandising seperti Pokemon, Bayonetta, Sengoku Basara, Vanguard, Yu-Gi-Oh! Dari merchandise ke serial animasi seperti Hello Kitty, Rilakkuma. Jadi intinya adalah industri animasi di Amerika Serikat cenderung penguasaannya tunggal lisensi. Berbeda dengan Jepang yang ada hak lisensinya yang disebut dengan Seisaku Inkai. Studio animasi di Amerika Serikat berani ambil risiko cenderung langsung produksi serial atau fitur animasi tanpa uji pasar. Animasi pada umumnya adalah proses lanjutan dari uji pasar untuk memperbesar skala potensi bisnis lisensi. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, model bisnis dan strategi industri animasi di Indonesia. Kita belajar tentang tantangan industri animasi Indonesia. Yang pertama adalah mutu sumber daya manusia yang belum terstandarisasi untuk industri, kepastian hukum dan lemahnya penegakan hak cipta,
konsumen yang sudah memiliki standar animasi asing, tidak adanya kebijakan dan keberpihakan pada pelaku industri animasi. Data industri animasi yang tidak akurat berakibat pada rendahnya iklim investasi dan perbankan di industri ini. Jadi dari kelima tantangan ini kita bisa simpulkan dari yang pertama adalah mutu sumber daya manusia. Itu untuk yang berminat di bidang animasi atau ingin bekerja di animasi itu sangatlah minim. Dan sarana prasarananya untuk kita belajar itu juga masih minim, jadi belum bisa terstandarisasi. Terus pelemahan hak ciptanya juga membuat studio animasi itu lebih kurang greget atau lebih kurang berkembang dalam lebih mengembangkan produksinya. Terus konsumen yang memiliki standar asing, jadi kalau sudah standar asing itu akan lebih susah untuk berkembang karena emang standar asing itu lebih tinggi standarnya. Jadi kalau kita langsung loncat ke standar itu dari tahap animasi yang istilahnya kayak home animation, animasi yang kecil-kecilan itu ya kurang maju kalau kita ikuti standar asing. Tapi kita bisa melihat sekarang animasi-animasi yang di YouTube itu meskipun simple tapi banyak penontonnya, jadi tidak harus kita sesuaikan dengan standar-standar luar negeri, yang penting adalah storyline-nya. Kita lanjut saja ya. Pembualan investasi dan biaya studio animasi. Nah, jadi kita mulai dari teknik produksi animasinya, dari hardware-nya, menggunakan komputer untuk apa, untuk render pasti berbeda dengan komputer animatornya. Dari software-nya yang berbayar atau open source. Ada kantornya tidak, ada alat tulis-tulis dan mebel lemari seperti itu, biaya tenaga kerja langsung, biaya tak langsungnya, ada biaya overhead-nya seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi adopsi gaya bisnis Amerika atau Jepang. Kita lihat dulu. Kita lakukan analisis SWOT dulu dari ketidakpastian yang tinggi di Indonesia, risiko tinggi, berbagai risiko, peluang kolaborasi dengan industri komik dan industri game, berapa besar investasi dan modal kerja yang akan dimiliki, tentukan positioning studio animasi sehingga dapat menentukan arah strategi bisnis, lakukan riset terus untuk konsep dan karakter animasi sebelum praproduksi. Ini sangat penting. Ketika kita sudah riset gitu, kita tahu kalau karakternya akan menjadi karakter yang untuk booming gitu, lebih nantinya lebih dikenal oleh banyak orang, karena itu malah lebih cepat berkembang nantinya. Nah, ini adalah industri-industri animasi inlinkai lokal ya, Shizuki dari komik, dari film seperti itu. Terus ada yang dari Paul, dari komik, dari film juga. Ada yang film animasi, ada yang film live action seperti itu. Nah, di sini adalah film-film movie ya, dari Disney, Pixar ya tentunya ya. Nah, ini yang terakhir ya, tahapan teknik validasi animasi Mechanopian. Jadi itu saja pembahasan kita di model bisnis dan perkembangan animasi Indonesia dan dunia. Mohon maaf kalau ada kurangnya dalam penyampaian, dan mungkin saya minta kritik dan saran dengan cara klik tulis di menu komentarnya. Dan kalau video ini bermanfaat silahkan like, tidak bermanfaat bisa dislike. Dan silakan subscribe jika channel ini sangat bermanfaat buat kalian, dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Bye.